Renungan Harian Katolik, Selasa 10 Mei 2022, Bacaan Injil, Yohanes 10, 22, sampai dengan 30. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang kita katakan adalah kebenaran, kalau seseorang sudah mengatakan tidak, ia akan menolak. Ia akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Itulah keyakinan. Hal ini seperti keyakinan orang Yahudi. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, mereka mengelilingi Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. Pertanyaan yang bersifat sedikit memaksa, ini bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, melainkan karena mereka ingin menjebaknya, seperti yang sering mereka lakukan. Karena itu, Yesus tidak menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan dan lakukan. Semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari apa yang orang-orang itu pikirkan. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Bagi yang benar-benar dombanya tentu akan senantiasa menaati suaranya dan mengikuti Dia. Karya nyata yang dilakukan Yesus rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya, entah dipercaya atau tidak, tetaplah kebenaran. Pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab, tanpa harus meminta tanda-tanda mukjizatnya atau tidak mempercayai hal itu. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Sungguh berbahagia bila kita dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik. Itulah keyakinan, dan itu jugalah iman kepercayaan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.